Oke, selamat datang di podcast Anderson episode pertama. Halo. Halo, aku namanya Reinhard dan hari ini kita ada di podcast Anderson untuk episode pertama. Nah, jadi apa itu podcast Anderson? Podcast Anderson adalah sebuah wadah diskusi yang dibuat oleh OSIS dari Anderson School BSD. Nah, jadi di dalam podcast Anderson ini, kita pastinya akan berdiskusi tentang banyak hal, tentang berorganisasi, tentang kehidupan bersekolah, dan banyak topik lainnya. Dan hari ini, aku ditemani sama teman baik aku, Jefferson Wijaya dari kelas Haiwan. Gimana kabarnya, Jeff? Sehat tapi sejujurnya panas ya. Oh iya. Ya memang sedikit panas di ruangan ini ya, tapi tidak apa-apa. Jadi hari ini aku dan teman aku Jeff akan berbicara dan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai topik produktivitas. Oke, langsung aja kita mulai pembicaraan kita mengenai produktivitas ya Jeff. Oke, jadi menurut Jeff, apa sih itu produktivitas? Boleh di-sharing-sharing dikit nggak? Oke, aku bakal sharing dulu ya produktivitas menurut aku gimana. Tapi sebelum itu sebenarnya sangat menarik ya topik produktivitas ini sebenarnya luas banget bisa dibahasnya. Cuman kita mulai definisinya dulu ya. Mungkin kalau kalian searching di internet atau cari di kamus atau apapun itu pasti sudah jelas definisi produktivitas atau productivity. Soalnya ambil katanya dari produk kan, yaitu menghasilkan suatu output. Bener banget ya. Bener kan? Iya. Ya, jadi maka dari itu banyak orang berpikiran kalau produktivitas itu pasti producing output sebesar-besarnya, se-efisien mungkin, secepat mungkin, seterbaik mungkin. Betul nggak? Iya. Itu memang betul sih. Soalnya kan memang dari pikir orang, produktivitas is all about output, ya kan ya? Producing results, producing kerjaan yang kita perlu kerjain. Oke. Ya, cuman menariknya begini ya. Jadi semakin lama definisi produktivitas menurut aku itu sebenarnya beda. Jadi sekarang menurut aku sendiri sebenarnya produktivitas itu lebih ke tentang gimana cara kita memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Oke, berarti sebenarnya bukan all about output ya, bukan soal tentang kerjaan juga, tapi gimana caranya kita bisa bukan benefit, tapi menggunakan waktu kita sebijak mungkin ya. Nah, salah satu yang mungkin bisa perhatikan itu kalau misalnya orang pikir produktivitas itu misalnya kayak ngerjain tugas sekolah, tapi sebenarnya produktivitas itu juga bisa dibilang saat kita misalnya spend time with family itu juga bisa dibilang waktu produktif, ya nggak? Oke, jadi biar lebih gampang aku kasih dua kasus yang berbeda ya. Oke, kasus pertama kita anggap si A ya. Gak mau sebut nama, kita sebut A aja. Oke. Jadi si A ini, katakanlah dia pulang sekolah, dia murid Anderson, si A, pulang jam 3 nyampe rumah lah. Dia mulai belajar jam 3 sampai jam 6, dia makan malam sampai 6.30, terus 6.30 sampai jam 9 dia belajar, terus dia tidur lagi. Oke, itu kasus yang pertama. Sekarang coba kasus yang kedua, si B. Si B mungkin dia pulang sekolah gak langsung belajar. Mungkin dia santai dulu, atau olahraga dulu misalnya, atau bahkan kadang misalnya kolan sama teman, atau ngabisin waktu sama keluarga, terus dia makan malam, atau mungkin setelah makan malam mungkin dia langsung belajar juga. Mungkin ngechat dulu sama keluarga kan, biasa kan makan malam bareng, ngechat dulu, terus baru belajar. Mungkin belajarnya cuma 1 atau 2 jam, gak sebanyak si A. Nah, pertanyaannya gini, bagi kalian semua, menurut kalian yang mana yang lebih produktif? Coba, aku nanya pertanyaan ke Kak Rin dulu ya, menurut Kak Rin mana yang lebih produktif? Oke, kalau menurut aku ya dari kasus-kasus itu mana yang lebih produktif? Kalau misalnya dilihat dari definisi biasa dari produktivitas, mungkin bisa dibilang kasus yang pertama lebih produktif. Dia langsung pulang sekolah, dia langsung benar-benar ngerjain tugas-tugasnya dan mengerjakan seluruh to-do list dia, misalnya to-do list dia yang perlu dikerjakan saat itu juga. Tapi kalau menurut aku sendiri, kasus yang kedua itu sebenarnya juga bisa dibilang produktif. Karena dia itu menggunakan waktunya dalam tanda kutip dengan bijak. Ya kan? Walaupun bukan soal tentang kerjaan doang, tapi dia tetap menggunakan waktu dia secara baik dan menurut aku itu ya tetap produktif sih. Oke, ya menarik ya, itu jawabannya sesuai sama aku ya. Jadi sebenarnya begini, ketika kita mikirin tentang produktivitas, apakah semuanya itu tentang efisiensi atau menghasilkan produk? Kalau secara definisi, lagi-lagi kayak kata Karin tadi benar, produktivitas memang menghasilkan output, ngerjain tugas, project,
cicil-cicil tugas dan lain-lainnya, itu semua memang produktif. Tetapi coba kita pikirkan lagi, apakah menghabiskan waktu bersama teman, bersama keluarga itu produktif juga? Simpelnya menurut aku iya. Kalau kita hubungin ke arti secara definisi secara objektifnya ya, produktivitas menghasilkan output. Outputnya apa dari kita spend time sama family, sama temen gitu? Kira-kira outputnya apa coba? Oke, kalau misalnya aku dari output apa yang kita hasilkan ya dari spending time with family, yang pertama pasti yang paling jelas itu ya kita bisa jadi lebih dekat dengan keluarga kita. Nah, mungkin orang itu menganggap ya banyak orang ya menganggap itu nggak penting. Mereka selalu memfokuskan diri kepada menghasilkan sekali lagi ya output itu. Tapi ya menurut aku sendiri itu juga penting ya Jeff. Ya kan ya, untuk kita spend time with family pertama kita bisa menjadi lebih dekat dengan keluarga kita. Dan yang kedua itu pastinya itu membawa kita suatu ketenangan. Ya enggak? Soalnya kita memang bisa spend time dengan keluarga kita. Dan itu pastinya ya hal yang bagus. Iya, aku seopini ya dengan Kak Rin. Jadi memang kalau kita menghabiskan waktu dengan keluarga, bisa dibilang juga itu produktif. Tapi lagi-lagi, menurut aku di zaman sekarang, produktif itu subjektif. Mungkin bagi beberapa orang harus kerja terus. Semua tentang efisiensi, tentang kecepatan, presisi, dan lain-lain. Tapi semakin lama menurut aku, produktivitas itu lagi-lagi tentang cara kita menghabiskan waktu kita. Dan juga bukan semuanya itu tentang outputnya. Jadi sebenarnya kadang itu tentang bagaimana kita bisa lagi-lagi menghabiskan waktu kita sebaik-baiknya, tapi sambil kita menikmati waktu itu. Jadi biar mempersimpel, aku kok bisa singkatin produktivitas menjadi tiga kata kunci ya. Pertama itu adalah enjoyment. Jadi yang pasti kita sebenarnya tidak perlu harus didorong untuk menjadi produktif kalau kita menikmati hal yang kita lakukan. Benar banget. Ya. Kalau kita bisa menjadikan belajar sebagai hal yang menyenangkan, yaitu produktif dan juga kita gampang melakukannya. Itu yang pertama. Kedua, itu purpose. Ini yang akan aku bicarakan nanti ya. Cuman lebih ke tujuan. Jadi semua orang pasti memiliki tujuan dan jika produktivitasnya searah dengan tujuan yang dia ingin capai, maka itu ya mungkin menurut dia akan produktif. Seperti itu. Dan lagi-lagi tujuan masing-masing orang itu beda. Dan aku ngomongin bukan goals ya, tapi purpose, tujuan, alasan. Jadi masing-masing orang alasan hidupnya pasti beda. Dan kalau asalkan apa yang mereka lakukan itu searah dengan itu, mau itu seaneh apapun tindakannya, ya bagi dia produktif. Tetap itulah produktivitas menurut aku. Dan juga yang terakhir adalah being present. Jadi semakin lama aku mulai belajar bahwa produktivitas itu tentang menghargai hal-hal kecil yang sedang terjadi sekarang juga gitu. Nah, mungkin aku bisa kasih satu hal untuk dipikirkan lagi ya. Apakah beristirahat itu produktif? Coba, menurut Karin sendiri gimana? Oke, mengenai apakah beristirahat itu produktif? Oke, ini menarik banget sih. Soalnya kalau misalnya kita tidur, istirahat ya, kan biasa kita tidur berapa lama sih? 8 jam lah rata-rata. Itu yang menurut aku ya, kalau misalnya tidur bisa dibilang istirahat ya, itu ya produktif-produktif aja. Kenapa? Karena kita pasti akan, yang pertama dalam mengistirahatkan tubuh kita, itu kita sebenarnya lagi nge-build lagi tubuh kita. Contoh, konteksnya kalau misalnya ya dalam hal olahraga. Kalau misalnya kita ngomongin produktivitas, kalau dalam hal olahraga itu cuman pas olahraganya doang, ya itu salah. Kenapa? Karena bagian istirahatnya itu juga penting, ya nggak Jeff? Ya, pas bagian istirahatnya itu pun penting. Soalnya saat kita istirahat ya, kalau misalnya dalam konteks olahraga, itu kita lagi nge-build tubuh kita biar rest, biar itu bisa recover. Nah jadi menurut aku kalau misalnya dalam pekerjaan pun itu, ya beristirahat itu juga penting sih. Ya itu opini aku. Oke, jadi mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa beristirahat itu nggak produktif, malah counterproduktif. Kenapa? Ya simple, kalau tidur kita nggak menghasilkan output apa-apa. Tapi coba kita lihat dari sisi pandang satu lagi. Seandainya tidak ada istirahat, apakah otak kita bisa jenuh? Jenuh. Capek. Capek, burn out lah nama istilahnya ya. Dan juga aku sempat juga pernah burn out dan itu adalah hasil karena aku tidak beristirahat dengan cukup. Dan ini juga bisa aku hubungkan dengan being present. Jadi sebenarnya beristirahat itu lebih ke tentang gimana cara kita mengapresiasi waktu yang kita punya sekarang gitu. Jadi ya menurut aku sebenarnya asalkan ada bedanya beristirahat dan prokrastinasi atau procrastination. Kalau kita beristirahat untuk istilahnya isi bensin otak kita, itu produktif.
Tapi kalau kita istirahat untuk kabur dari tanggung jawab, itu bukan produktif. Tapi again lagi-lagi disclaimer dulu ya sebelum kita lanjut ya. Jangan kalian di antara sini yang mendengar pasti bilang ke gurunya misalnya, aku tidak mengerjakan tugas karena menurut aku yang produktif itu main game sama teman. Oke, produktivitas itu pasti ada batas ya. Batasnya apa? Tanggung jawab sama kewajiban. Jadi kita harus ingetin dulu ya sebelum aku lanjutin podcast ini, sebelum kita lanjutin, pasti adanya namanya tanggung jawab. Kita masing-masing sebagai, kalau kita ya, aku dan Kak Rain sebagai siswa, tanggung jawab kita apa? Mengerjakan tugas, menyelesaikan PR, selesaiin project, dapat nilai bagus ya, oke lah. Ya, dapat nilai. Yang penting mengerjakan tes ya. Jadi seperti itu. Oke, itu memang topik produktivitas itu luas banget ya, Jeb. Tadi aku sempat dengar Kak Jeb pernah burnout ya. Mungkin itu bisa diceritain sedikit kali ya, sharing pengalamannya. Dan mungkin tentang awal, kok bisa sih kenal tentang produktivitas kayak gini? Oke, dia aku ceritain timeline-nya. Asik, timeline. Oke. Kita ngomongin kronologis ya. Jadi sebenarnya semuanya itu dimulai pada saat pandemi Covid 2020 ya. Ya, 2020 ya. Nah, jadi pada saat itu pasti semuanya tidak bisa menyangkal kalau kita pasti lebih banyak berhadapan bukan dengan orang tapi dengan layar. Benar. Nah, jadi dari situ sebenarnya dulu aku akuin pas awal-awal pandemi, aku bukan orang yang produktif, bisa dibilang. Karena aku kalau lagi kelas kadang, jangan dicontohin ya, kalau kadang kelas aku gak ikut, kadang ke toilet tanpa izin, atau kadang kemana pun tanpa izin juga ya sebenarnya. Nah, jadi dulu tuh sempat tidak produktif, cuman aku tiba-tiba ketemu seorang YouTuber, dia ngelewat gitu di YouTube kata produktivitas. Jadi di saat itu tuh produktivitas benar-benar asing banget ya buat aku sendiri. Jadi aku nonton. Dan nama YouTuber ini buat kalian yang mau tahu aku belajar produktivitas dan lain-lain dari mana, itu nama YouTubernya Ali Abdal. Ali spasi Abdal. Ali Abdal. Nah, dari situ aku udah mulai interested sama topik ini. Apa sih produktivitas? Tentang cara kita memaksimalkan hidup kita, cara kita menggunakan waktu kita. Pasti banyak-banyak kata-kata trending kayak time management, motivation, semua gitu-gitu. Itu mah udah trending lah ya sekarang bisa dibilang. Nah, terus dari situ aku juga mulai mengembangkan beberapa hal-hal yang baru, hobi baru. Dulu aku nggak suka banget baca buku. Reading biasa kalau di tes bahasa Inggris kalau ada reading comprehension gitu-gitu, itu paling males dan paling males baca, paling nggak bisa menelaah apa isinya. Cuman dari si Ali Abdal ini dia nge-encourage aku buat baca lebih banyak buku gitu. Dan dari situlah aku mulai hobi-hobi baru, baca buku. Terus juga aku juga dulu bacanya bukunya non fiksi awalnya. Nah, jadi dari dulu juga aku suka nonton YouTuber yang The Ultimate Morning Routine, atau kita gak boleh nonton Netflix karena itu menghabiskan waktu. Kita gak boleh main game karena gak ada gunanya buat masa depan. Dan juga pasti kata beberapa orang tua atau mayoritas dari orang tua atau semua orang tua, itu main game itu gak ada gunanya. Kamu nonton terus kerjaannya. Begitu, sering dulu diocehin kayak gitu ya. Nah, jadi aku mulai berinisiatif dulu untuk cut off semuanya. Bahkan kayaknya IG dan lain-lain di cut off juga sempat kayaknya pernah deh. Jadi aku kurangin nonton Netflix atau bahkan sampai gak pernah. Dulu aku wibu ya, sampai sekarang sih. Cuman oke, jadi dulu gila anime ya. Dulu satu hari satu anime bisa tuh dulu. Wah, yang series gitu ya? Iya, yang series. Jadi dulu aku benar-benar cut off, gak nonton anime, gak nonton Netflix, terus udah uninstall game. Tuh bener-bener fokus tentang cara menjadi seproduktif mungkin untuk mencapai potensial paling besar. Asik, begitu. Jadi aku mulai setiap pagi bisanya bangun, gak langsung cek HP, langsung ngikutin rutinitasnya apa. Sarapan, lari. Aku dulu suka jogging ya BTW, lari. Terus langsung mandi air dingin, ya kan, mandi air dingin. Iya, cold shower. Terus langsung produktif tuh. Dari jam 11 lah, katakan jam 11 pagi itu sampai jam 12 mungkin produktivitas bentar. Terus makan, terus langsung bablas sampai jam 6. Ya, aku baca-baca buku, aku ngambil, aku catat, aku gitu terus. Terus aku juga belajar. Dan belajarnya tuh dulu sempat ekstrim juga. Cuman sampai di satu titik di mana aku sampai overthinking dan sempat anxiety juga. Kenapa? Karena sebenarnya side effect dari terlalu
produktif menurut aku adalah kita jadinya terlalu mikirin tentang apa yang akan datang. Gitu. Dan dari itu sebenarnya makin lama pada saat itu ya, aku semakin memikirkan, sebenarnya aku ngelakuin ini buat apa sih? Kenapa sih aku secapek ini gitu loh? Ngebaca ini, aduh kayaknya capek banget, harus ini, hidup harus ini. Terus juga dulu aku sebenarnya suka baca buku bisnis ya, tentang keuangan gitu-gitu. Jadi aku dulu mikirin, aduh ini susah banget ya ekonomi gitu. Masa nanti kita kalau misalnya udah berumah tangga, kayak susah banget gitu hidup. Kayak harus mikirin ini, mikirin itu. Nah, jadi dari situ tuh aku benar-benar burn out banget. Kenapa? Karena aku stuck di otak aku sendiri. Itu secara simpelnya. Jadi sih waktu itu sempat burn out-nya begitu. Gitu sih. Oke, memang itu wah, burnout itu cerita panjang banget sih yang mengenai burnout, mengenai produktivitas kayak gitu-gitu. Mungkin kasusnya Jeb itu sama kayak aku sih sebenarnya. Oke. Aku mau coba sharing dulu ya. Coba, ayo. Itu tentang produktivitas juga. Pertama kali aku kenal topik-topik produktivitas, self improvement gitu-gitu. Oke. Itu memang lagi-lagi ya pas zaman Covid sih. Pas lagi online ya kan ya. Itu kayak kita sekolah online berjam-jam ya, sekitar 6 jam lah dibilang. Nah, di 6 jam sekolah online itu aku bener-bener parah banget. Ya, pokoknya mungkin dikasih tugas, itu aku nggak kerjain. Aku misalnya izin ke toilet terus tiba-tiba mandi, bukan. Jadi bener-bener izinnya lama, aku bisa tidur sambil ngerjain tugas, lagi Zoom atau apa. Aku itu kalau misalnya nge-Zoom pas lagi sekolah online waktu itu aku sambil main game. Sambil nonton YouTube, sambil nonton anime, ya kayak gitu. Itu pokoknya parah banget. Terus aku kerjanya cuma ya makan-makan doang sih, nggak ada aktivitas sehari-hari. Tapi lagi-lagi aku juga ada ketemu tokoh inspirasional buat aku sendiri. Ya, di luar dari orang-orang yang di sekitar aku, kayak keluarga aku, ya aku juga ketemu seorang YouTuber juga. Yang bener-bener memang inspire aku buat, dalam tanda kutip ya, better myself. Untuk dive deep mengenai topik ya produktivitas ini. Yang dari situ ya sama sih kasusnya. Aku mulai bikin kayak morning routine juga. Aku langsung bangun, aku lari dulu olahraga pagi, cold shower, siap-siap sekolah. Aku juga mulai kayak meditasi gitu. Itu memang ya aku jadi lebih produktif makin-makin, terutama pas masuk SMA. Tapi sekali lagi semakin aku lebih produktif, kalau dalam ya definisi produktif yang kita nganggap gitu ya tadi ya, aku semakin ngerjain tugas-tugas aku terlalu fokus kepada diri aku sendiri, aku jadinya burnout juga. Ya, itu memang sesuatu yang harus dihindari. Dengan apa? Dengan memahami bahwa ya produktivitas itu bukan all about output, ya kan ya? Tapi juga gimana cara kita spend waktu kita itu dengan baik. Dengan spending time with friends, with family, dan pastinya melakukan kegiatan-kegiatan yang relaxing itu juga termasuk produktivitas. Ya kan ya? Tapi pastinya yang ngerjain tugas kita juga produktivitas juga. Gimana, Jeb? Kipas. Oke. Maaf ya guys, tadi sambil ngipas karena panas. Jujur sangat panas di sini. Dia kayak tadi sama ya, kita pengaman ya berarti. Jadi itu dulu kita kayaknya bener-bener perubahannya drastis ya. Sama, aku bener-bener sama kayak Karin. Jadi dulu tuh selesai online school, sempet selesai online school tuh jam 12 siang. Itu jam 12 sampai jam 6, aku sibuknya call sama temen, terus kita main terus gak berhenti. Terus tiba-tiba datanglah hari itu, di mana aku tiba-tiba ngikutin morning routine, tiba-tiba langsung dari awalnya full males jadi full apa ya? Full power. Jadi full power langsung. Dia langsung terobos terus. Nah, dari sinilah munculnya burnout. Karena menurut aku salah satunya transisinya terlalu besar gitu. Nah, makanya aku semakin sadar ya dari antara 3 keyword tadi yang aku belajar di saat itu adalah produktivitas itu tentang masa kini, tentang present gitu. Jadi pada saat itu aku mulai menikmati. Tapi mungkin ya ada beberapa dari kalian yang berpikir kalau hidup terlalu enjoy sekarang, kita nggak mikirin masa depan, ya hidupnya leha-leha, santai-santai doang, itu nggak bagus juga. Aku setuju. Cuman jangan sampai kalau kita memikirkan apa yang akan datang, jadi kita lupa apa yang kita bisa lakuin mulai dari sekarang. Tuh. Jadi kalau kita mau pikirin, aduh nanti tema resolusi tahun depan apa ya? Banyak yang suka begitu kan? Atau mikirin, aduh nanti aku mau bikin project apa ya? Mau ini gimana ya? Mau itu gimana ya? Nanti kalau punya uang, mau digimanain ya? Cara kembangin bisnis gimana ya? Itu semualah yang ngebikin burnout. Tapi kita jadi lupa apa yang kita bisa lakuin dari sekarang.
dari hal-hal kecil aja. Jadi itulah yang aku belajar dari burnout waktu itu. Jadi aku mulai take it slow aja. Bukan berarti bahwa aku kembali ke versi pertama ya, yang langsung main terus terobos. Tapi enggak, tapi aku mulai sisip-sisip hal-hal yang produktif. Kebalikannya sih, aku mulai sisip-sisip hal yang aku enjoy. Kadang masih nonton anime, makanya sekarang masih jadi wibu sebenarnya. Masih wibu ya guys, masih ada statusnya di sini. Oke, jadi masih wibu. Terus juga kadang hobi yang membaca buku non fiksi, sekarang aku jadi lebih sering baca buku fiksi sebenarnya. Cuman ya kadang selang-seling fiksi non fiksi gitu. Jadi lagi-lagi balik lagi ke 3 kata kunci utama aku tadi, enjoyment. Jadi menurut aku tuh tentang gimana cara kita menikmatin waktunya. Tapi lagi-lagi bukan berarti kita gak memikirkan apa yang harus kita lakukan, tapi kita memikirkan apa yang kita bisa lakukan dari sekarang untuk masa depan. Tapi kita jangan terlalu mikirin masa depan. Itu pesan aku sih. Jangan terlalu mikirin, bukan jangan dipikirin ya. Beda. Oke? Jadi mulailah dari hal-hal kecil dari sekarang aja. Gitu sih pesan aku. Oke, itu memang ya menarik banget sih. Pokoknya kalau misalnya kita terlalu mikirin itu memang juga banyak side effect yang negatif ya. Mm-mm. Oke, tadi Kak Jab juga ngobrol sedikit tentang resolusi, orang kasih resolusi. Terus, nah mungkin itu salah satu yang aku bisa tambahin sedikit ya. Jadi kan memang kalau misalnya dalam hal produktivitas kayak gini, orang suka banyak bikin resolusi. Oke, mulai hari ini aku akan jadi sangat ya self improvement gitu. Aku sangat ya hidup aku benerin deh. Aku lebih fokus lagi kepada produktivitas aku. Tapi kalau dalam hal produktivitas itu mungkin satu hal yang aku harus hindari, yang aku bisa saranin untuk dihindari. Kenapa? Kalau misalnya tentang resolusi gitu atau memilih suatu waktu untuk kita bisa mulai produktif, itu saran aku jangan. Kenapa? Karena produktivitas ya itu dimulai dari habit-habit juga, ya kan ya. Habit-habit itu kecil, habit-habit yang kecil yang kita bikin itu memang yang menurut aku ya yang penting itu. Dimulai dari, contoh ya, misalnya bangun, terus sarapannya jangan ya yang nggak sehat gitu, gorengan gitu. Mulai dengan hal-hal kecil, misalnya sarapan nasi jangan nasi deh, atau roti gandum sama telur. Itu kan hal kecil yang kecil banget sebenarnya, tapi itu memang sangat berefek kepada keseharian kita, kepada hal-hal seperti produktivitas dari habit-habit gitu. Gimana Jeff? Ya sih. Jadi dari yang aku tangkap tadi kan lebih ke tentang being mindful ya. Jadi itu juga tadi sempat poin yang aku mau nambahin ya. Jadi tentang bagaimana kita sadar dengan waktu yang kita gunakan. Kalau kita mau pakai waktu kita untuk kayak yang tadi si B buat misalnya dia pulang sekolah nonton Netflix dulu terus baru tidur. Ya gak apa-apa. Asalkan dia mindful tentang itu. Mungkin dia berpikir, aduh capek banget nonton bentar deh. Nanti mungkin kan ada waktu tugas aku udah dikit misalnya nih. Ya udah nanti aja deh agak malaman gak apa-apa. Asalkan dia mindful. Dan juga salah satu hal yang aku boleh nambahin ya, itu tentang pilihan. Jadi aku sadar bahwa salah satu yang ngebuat aku jadi semakin lebih easy going sekarang, itu adalah aku memikirkan semua itu sebagai pilihan. Kadang kita suka gak kepikiran itu kan. Sebenarnya semua hal di dalam hidup kita itu pilihan. Jadi sebenarnya bahkan kewajiban yang harus dikerjain, tapi mungkin misalnya ya ada PR kumpul besok. Ya, kita bisa ngefraseinnya sebagai aku harus melakukan ini atau aku bisa ngelakuin ini. Kalau aku bisa ngelakuin ini, kalau kamu gak lakuin, ya udah. Tapi ada konsekuensinya juga. Iya. Jadi lebih ke tentang being mindful dan juga mengingatkan diri sendiri kalau semuanya itu pilihan. Begitu sih. Ya, mengenai mindfulness tadi ya berarti ya. Ya memang topik produktivitas kayak gini itu sebenarnya luas banget sih. Tentang apa yang mau dibahas gitu. Tapi mungkin aku bisa tanya Kak Jeff sesuatu kali ya. Kalau dari Kak Jeff itu ada nggak kayak tips and tricks ya yang Kak Jeff gunakan dalam keseharian Kak Jeff untuk bisa menjadi orang yang produktif kayak sekarang gini? Boleh di-sharing? Atau gimana kalau kita ganti pertanyaan gini aja, tips yang praktikal untuk murid aja deh ya. Soalnya kan aku yakin pasti sebagian besar dari penonton kita ini murid-murid ya. Oke, jadi begini. Pasti satu hal yang kita tempelin di otak kita kalau sebagai murid, belajar. Oke, aku bahas itu aja. Soalnya lagi-lagi aku bilang produktivitas itu banyak banget macamnya yang bisa kita bahas. Tapi aku bahas tentang cara belajar aja. Bukan cara belajar sih, tapi tips untuk belajar ya. Tapi aku nggak bakal ke spesifik. Aku mulainya dengan gini dulu deh. Yang paling simple, kita tahu style belajar kita. Itu yang paling penting. Jadi
Coba deh Karin dulu, style belajar. Biasa belajar gimana? Secara singkat aja gimana biasa belajarnya? Ya oke, biasa belajar ya. Oh, itu pastinya tergantung subjeknya apa aja sih. Tapi kalau aku biasanya belajar tuh gini, kalau misalnya buat tes, aku ambil buku-buku aku, habis itu aku baca dulu modulnya. Baca sampai habis itu aku kerjain dan juga review lagi dari latihan-latihan yang udah aku belajarin, yang udah dikerjain di sekolah. Tapi satu hal yang aku juga tambahin itu, biasanya aku suka habis belajar materinya, aku coba ngajarin aku sendiri buat yang menambah pengetahuannya sih. Itu biasanya yang aku suka melakukan buat belajar. Itu aku mencoba mengajar aku lagi mengenai ya topik itu. Oke. Jadi cara belajar Karin begitu ya. Nah, mungkin aku bakal tanya kalian sekarang gimana cara kalian belajar. Aku yakin pasti beda semua cara belajarnya. Atau ada juga yang namanya ada orang yang apa? Yang bisanya visual doang. Iya, yang begitu-begitulah ya. Aku lupa namanya gimana. Nah, sekarang kita balik lagi ke contoh si A dan si B ya. Aku mau tanya, kalau si A belajar 6 jam tapi dengan cara yang kurang efektif, dengan si B yang cuma belajar misalnya 2 jam tapi dengan efektif, itu akan hasilnya berbeda. Dia yang aku mau tekenin sekarang itu adalah kalian coba belajar untuk belajar. Belajar untuk belajar, benar. Jadi kalau kalian cari di YouTube itu banyak banget orang ngejelasin tentang study techniques, cara paling efektif. Tapi lagi-lagi, yang penting efektif iya. Tapi yang pertama tetap yang tadi aku bilang enjoyment. Yang penting kita nyaman dengan cara kita belajar. Gak harus yang paling science based atau evidence gitu, harus berdasarkan ilmu sains, misalnya otak neuron iya gitu-gitu. Betul sekali. Itu mungkin secara sains paling bagus. Tapi apakah itu cocok untuk kalian? Itu pertanyaannya. Dia yang pertama pasti tentang kita nyaman atau enjoy atau enggak dengan cara belajar itu. Yang kedua baru tentang efisiensi. Kayak contoh A atau contoh B tadi. Kalau misalnya aku disuruh pilih menjadi mana? Pilih yang B. Kenapa? Pertama, belajarnya gak usah lama-lama. Karena jujur aja aku malas banget belajar. Oke? Tapi kedua, menghemat waktu kan, tapi dengan cara yang benar. Dan kadang orang berpikir kalau belajar itu makin susah, itu artinya mereka makin meresap. Ya mungkin untuk kalau misalnya yang numerik ya kayak matematika gitu atau kimia, kalau yang ngitung-ngitung mungkin itu benar ya. Cuman kadang itu belajar itu nggak harus sulit. Kalau kamu cari di YouTube, kalian ya cari di YouTube, pasti akan ada banyak jenis study teknik. Ya aku bagi aja beberapa ya. Jadi menurut aku belajar itu untuk 3 hal yang berbeda ada. Pertama, untuk yang pengertian. Pengertian itu seperti biologi misalnya, dimana kita sistem tubuh, organ-organ, fungsinya gimana. Nah, salah satu yang terkenal tuh di YouTube namanya Feynman Technique. Mengajar, persis sama kayak Karin ya. Iya, sama ya pakainya. Oke, jadi salah satu namanya Feynman Technique. Jadi kenapa mengajar itu salah satu cara untuk belajar? Karena gini, Feynman Technique secara spesifik begini. Kamu coba mengajarkan konsep itu kepada anak TK misalnya. Kamu jelaskan dengan kata-kata simple. Kenapa itu efektif untuk belajar? Karena artinya kalau kamu bisa menyederhanakan konsep itu, mind map-nya, menjadi kata-katamu sendiri, menjadi versimu sendiri, maka kamu udah berhasil paham konsep itu. Itu makanya kenapa Feynman Technique atau mengajar salah satu teknik yang ampuh untuk yang pengertian. Kedua, hafalan. Hafalan contoh pelajarannya apa ya? Ekonomi ya? Ekonomi, biologi bahkan ada hafalan ya. Hafalan juga ya. Iya hafalan. Nah kalau hafalan, pure untuk hafalan ya, ada yang namanya active recall sama space repetition. Itu kalian ketik di YouTube, wah itu jajaran banyak banget. Iya, science based evidence the best way to study itu semua banyak banget. Ada ratusan bahkan. Dan itu YouTubernya beda-beda. Sebanyak itu. Jadi bakal dijelasin banyak banget. Dan itu yang aku pakai tahun lalu pas aku kelas Sek 4 ya. Jadi aku biologi itu aku masukin semuanya dalam flashcard. Nama aplikasi aku Remnote. REMNOTE Remnote. Jadi flashcard itu. Jadi aku sehari itu belajar cuman gak sombong ya ini ya. 30 menit belajar untuk biologi, untuk ujian ya. Jadi gimana caranya? Berangkat sekolah itu dari rumah ke sekolah tuh lumayan macet. Dia biasa 40 menit tuh. 40 menit perjalanannya. Itu biasa aku cuman lihat-lihat flashcardnya. Cuman yang lamanya itu dibuat flashcardnya. Tapi aku waktu itu 2-3 hari selesai lah ngetik ke dalam inputnya. Tapi nanti kita tinggal
Flashcards itu buat yang belum tahu ya. Jadi nanti kalian akan ditampilin pertanyaannya. Misalnya apa itu fotosintesis? Nah, nanti kalau kalian ingat-ingat dulu nih, fotosintesis seingat aku apa ya? Nah, nanti ada tombol untuk nunjukin jawaban dan itu akan melatih memory retention kalian. Jadi sebenarnya secara simpel, aku gak mau jelasin terlalu dalam ya. Jadi cara untuk belajar untuk menghafal adalah ketika kita mengambil kembali memori dari otak kita. Bukan kita baca-baca terus. Atau maaf ya untuk kalian yang suka bikin summary ya. Cuman aku bukan tim orang yang bikin summary gitu. Tapi lagi-lagi belajar sesuai senyamannya kalian. Jadi dari science ya. Tapi yang ini aku ikutin science ya. Jadi cara kita belajar kalau untuk hafalan itu adalah kita akan hafal ketika kita udah sedikit lupa. Tapi kita ambil kembali. Jadi ketika kita mengingat yang kita hampir lupa. Disitulah kita akan mengingatnya. Begitu. Jadi itu kenapa flashcard salah satu yang paling ampuh buat hafalan. Jadi udah pengertian, udah hafalan, sekarang numerik. Matematika, kimia, ini yang pasti kalian tunggu-tunggu kan? Ya jawabannya simpel, latihan. Gak ada jalan lain sih. Maaf ya, ini tidak ada jalan pintas. Tapi untuk beberapa pelajaran, numerik ini akan ada konsepnya juga. Kayak matematika, misalnya apa ya? Linear, grafik linear, atau grafik kuadratik. Atau kalian bahas tentang, bisa kadang kimia juga ada hitung-hitungannya. Ada, kalian harus bahas konsepnya, apakah ini asam atau basa, atau ini atau itu. Ada juga yang gak cuman pure numerik, tapi ada juga yang butuh konsep. Nah, antara tiga ini kalian bisa gabung dan kalian bisa mix sendiri, tergantung sama pelajaran kalian. Ya, jadi aku ulang dikit ya. Tadi untuk pengertian kita mengajar, kalau hafalan kita pakai flashcards, dan kalau numerik kita pakai latihan soal. Kita ya. Tapi lagi-lagi yang aku mau tekenin, belajarlah senyamannya kalian aja. Gak usah terlalu pikirin. Begitu aja sih. Nah, terus yang kedua, itu tips, itu lebih ke teknik belajar aku sendiri ya. Lagi-lagi cara belajar aku. Tapi kalian carilah senyaman kalian. Karena ada banyak banget. Ada yang namanya summarizing. Ada yang nge-highlight satu buku. Katanya di highlight yang penting-penting aja, tapi highlightnya satu buku, satu halaman. Ada yang namanya blurting, tahu gak blurting? Gimana jelasin? Blurting jadi kita misalnya abis baca bukunya, kita tutup, terus kita tulis di kertas konsepnya sebisa mungkin. Kalau yang visual mungkin lebih suka bikin mind map, dihafalin mind mapnya atau di color code. Ada banyak banget jenis cara belajar. Jadi aku minta kalian explore aja sebanyak mungkin. Senyamannya kalian bagaimana gitu. Yang penting ingat yang pertama enjoyment. Yang penting kalian menikmati belajar. Dan kalian belajar untuk menikmati belajar. Coba untuk menikmati belajar. Atau belajar untuk menikmati. Ya kayak gitulah ya. Oke. Nah, terus itu kan ke studi teknik. Nah, sekarang aku mau bahas tentang motivasi. Itu. Motivasi. Nah, coba deh Karin dulu. Biasa belajar butuh motivasi gak? Atau ada motivasinya gak? Oke. Mengenai belajar dan motivasi ya. Kalau dulu pas zaman-zaman online, itu perlu banget motivasi. Serius. No joke, itu benar-benar aku perlu ada rasa motivasi yang benar-benar muncul di hati dan di benak aku buat aku bisa baru ya mulai belajar gitu. Tapi kalau sekarang yang abis aku udah mengenal lebih dalam lagi mengenai topik produktivitas, aku lebih ngerti bagaimana cara menghandle topik yang motivasi ini dan juga dengan ya contohnya belajar, ya kan ya. Yang aku mulai itu, yang aku sadari itu action, itu kita nggak perlu mulai dengan motivasi. Banyak banget orang ya yang biasanya mulai dengan motivasi dulu muncul, baru ditindaklanjuti dengan suatu action. Nah ini menurut aku adalah hal yang ya bukan salah juga sih, tapi mungkin kurang sesuai ya. Karena hal yang menarik itu kita sebenarnya bisa mulai dengan action dulu, baru ntar motivasi bisa ya nempel di belakang. Ya, itu mungkin sesuatu yang bisa diperhatikan. Ya kayaknya soalnya banyak banget, misalnya orang mau bangun pagi, rasanya buat besok ya, mungkin dia ada motivation sekarang, ya tapi besoknya akhirnya nggak bangun pagi, gitu kan ya. Tapi mungkin ada juga orang yang nggak perlu pakai motivasi sama sekali. Kalau misalnya dia udah set, aku harus melakukan A, ya dia akan melakukan A tanpa ada rasa, ya yang kalau misalnya kita rasakan ini ya, tanpa ada rasa motivasi itu sendiri. Ya kan ya? Boleh ditambahin Zep? Oke, begitu, aku setuju juga. Jadi kalau aku sempat ketemu satu video tulisannya motivation is a myth. Motivasi itu mitos. Tapi soalnya
itu clickbait doang ya sebenarnya, clickbait doang. Motivasi beneran ada. Cuman yang Kak Rem bilang itu aku setuju banget. Jadi kita coba ubah mindset kita, jangan kita butuh seseorang atau sesuatu untuk mendorong kita, tapi kita mulai melangkah dulu gitu. Dan counter dari motivasi menurut aku, bukan counter sih, yang lebih baik daripada membutuhkan motivasi adalah memiliki disiplin. Itu disiplin yang baik. Jadi ketika kita bangun pagi, kita masih ngantuk, kalau kita butuh motivasi untuk bangun, itu artinya kita kurang disiplin. Karena disiplin itu balik-balik lagi ke tanggung jawab dan kewajiban juga. Jadi ketika kita mengerjakan tugas, itu disiplin, kita langsung melakukan. Atau kadang misalnya begini, aku baru banget kemarin ngelihat video, ada yang menarik, ada namanya trik 321. Misalnya lagi nonton seru-seru nonton anime. Anime terus ya. Ya udah anime lah ya. Boku no Hero lah ya. Oke, maaf. Oke, gini ya. Oke, bisa lagi nonton. Terus kepikiran, oh iya, kemarin ada tugas nih, kumpulnya besok. Jangan pikirin apa-apa dulu, gak usah pikirin mau ngapain dulu, hitung 3, 2, 1, terus langsung lakuin. Itu aku kemarin sempet coba, beneran abis itu langsung coba. Ya, aku lagi tiduran, lagi ngeliat-liat YouTube, terus baru inget, ada tugas. Nyiapin podcast ini. Nah, terus langsung 3, 2, 1 langsung lakuin aja, gak usah dipikirin. Nah, dan ternyata itu melatih aku untuk mindsetnya action first. Jadi itulah yang telah membantu aku sehari ini. Karena baru kemarin tahunnya ya. Jadi, iya, selain disiplin juga balik lagi ke 3 kata utama tadi di produktivitas, purpose. Kenapa aku bilang purpose? Kalau kamu udah punya tujuan, kalau kita semua udah punya tujuan, kita nggak perlu lagi dorongan. Kadang tuh dorongan itu bukan karena kita gak mau, tapi kadang juga karena kita gak tahu mau buat apa. Bener kan? Kadang kita ngerjain PR kayak, buat apa sih? Gitu ya. Tapi kalau ketika kita ada purpose, lagi-lagi purpose bukan goal ya. Purpose, kalau kita ada purpose, maka kita akan otomatis langsung jalan sendiri. Karena artinya kita udah ditunjukin jalannya kemana. Kita tinggal melangkah aja. Gitu. Dan ya purpose ini menarik ya. Karena aku juga bahas dikit lagi ya tentang purpose versus goals. Dia ada bedanya purpose dan goal. Pertama, kalau purpose itu lebih jangka panjang. Kalau goal itu jangka pendek. Jadi banyak orang bikin resolusi tahun 2024 atau apalah. Itu bisa bilang goal. Tapi yang aku seringnya lagi mencari sekarang adalah purpose. Dan purpose itu nggak cuma satu. Nggak bisa cuma dibilang purpose aku mau menjadi orang yang terkaya di seluruh dunia. Misalnya kayak gitu. Ya kalau itu purpose kamu ya silakan. Berarti balik lagi produktivitas menurut kamu adalah cari sponsor, cari uang, cari bisnis, semua itu. Nah tapi lagi purpose bisa banyak. Misalnya dalam hal keluarga ya. Purpose aku adalah ingin membuat lingkungan keluarganya kayak fun gitu, easy going. Maka produktivitas menurut aku ya lebih banyak ngabisin waktu. Lagi nyambung lagi ke produktivitas lagi kan. Oke, ini nyambung kemana-mana. Jadi dan juga yang kedua, ketika kamu udah ada purpose, itu goal akan terbentuk sendiri. Dan dari purpose akan muncul project-project. Nah ini aku bakal bahas konsep satu lagi setelah ini sebelum kita tutup ya, tentang project gitu. Jadi dari purpose yang kita sudah buat, tapi kita jangan sekedar buat purpose doang atau goal doang. Karena kalau tidak ada aksi lagi-lagi itu percuma. Cuman mimpi doang. Tanpa aksi cuman mimpi doang kan. Nah dari purpose ini maka kita mendapatkan banyak goal yang sudah terotomatis akan terbentuk atau banyak project. Karena ketika kita tahu purpose kita apa, kita tahu kita mau kemana. Itu simpelnya. Nah jadi dari situ aku menghimbau kalian. Tapi kalau aku bilang kalian harus cari tujuan hidup sekarang kayaknya masih jauh ya. Masih terlalu itu ya. SMP, SMA gitu. Ya aku bukan bilang goals itu jelek ya. Goals itu oke, bagus. Cuman itu lagi-lagi goals itu hanya jangka pendek. Dan goals itu jangka pendek. Setelah kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan di goals itu, apa berikutnya? Itu yang akan selalu kepikiran. Kita udah dapat ini, apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Kita bisanya udah juara 1 di kelas, kita pengen apa selanjutnya? Kita udah menang Olimpiade nasional, pengen apa selanjutnya? Internasional, pengen apa selanjutnya? Itulah salah satu kekurangan dari goal menurut aku. Tapi kalau purpose, setiap goal kamu pasti akan berujung ke goal yang berikutnya. Itulah menurut aku pentingnya purpose kayak begitu. Nah, gimana kalau kita bahas, aku nambahin satu lagi ya. Jadi ini konsep menarik yang aku belajar juga dari YouTube. Pernah dengar yang namanya second brain nggak?
Wah, kalau ngedenger aja sih pernah. Tapi mungkin bisa ditambah lagi penjelasannya. Itu bukan suatu topik yang aku udah mengerti 100% sih. Oke. Oke, begini ya. Jadi yang aku sebut tadi second brain atau otak kedua. Jadi seperti ini. Kita bayangin aja, kita bangun tidur, kita lihat HP, kita ada yang makan pasti sambil lihat HP atau nonton. Itu lihat HP juga. Kita ke sekolah belajar, dapat pelajaran. Dan bayangkan semua itu, berapa banyak informasi yang kita dapat dalam sehari. Aku pernah baca artikel kalau nggak salah, sehari manusia itu ngekonsum informasi sebanyak berapa juta gigabyte. Berapa juta ya. Jadi sampai teraan. Tera pangkat berapa sih? Lupa lah. Ya intinya gitu ya. Pokoknya banyak. Nah, gimana cara kita mengolah informasi ini? Itulah namanya konsep yang aku kenal sebagai second brain. Jadi second brain anggap aja itu sebagai celengan. Jadi ketika kamu mendapat ide atau mendapat project, mendapat tugas atau apapun itu, kamu akan masukkan ke second brain itu. Kenapa? Ada satu quote dari salah satu produktivitas guru terbesar di dunia yang buku Getting Things Done, tahu gak? Pernah dengar ya Getting Things Done? Your brain is to have ideas, not to store them. Jadi otak kita itu untuk memproduksi ide, tapi bukan untuk menyimpan ide. Karena otak kita payah untuk menyimpan ide. Kita nginget biologi aja susah. Harus Iya. Iya. Banyak, bayangin berapa ratus juta gigabyte yang harus kita ingat dalam sehari. Bahkan hal-hal kecil juga. Misalnya ketemu restoran enak nih. Next time mau makan ya. Bilang bisa makan sama ibu ya. Mah, next time kesini yuk. Seminggu kemudian. Mah, kemarin kita makan di mana ya? Gitu. Udah lupa. Padahal sesimpel itu. Nah, jadi second brain ini adalah wadah untuk kalian menyimpan. Ini brain kalian untuk menyimpan. Brain yang ini kalian gunakan untuk memproses. Jadi itu adalah inti dari second brain. Dan juga second brain itu juga membantu buat kekreativitasan juga. Jadi kalau dalam second brain kalian bisa nyimpan apapun. Catatan sekolah, ide-ide, atau tugas, to-do list itu juga termasuk second brain. Asalkan kalian menyimpan sesuatu di luar otak kalian, mau itu catatan buat belanja grocery shopping pun, itu juga second brain. Second brain sederhana. Nah, kalau kalian search aja di second brain, itu juga sudah ada banyak karena lagi trending. Di dunia produktivitas lagi trending sekarang, namanya second brain. Gitu. Dan si Ali Abdal juga pernah mengundang bukan salah satu sih, penulisnya second brain. Pernah diundang ke podcastnya atau apanya gitu, lupa. Jadi sebenarnya second brain ini yang juga membantu aku. Nah, mungkin aku jelasin dikit juga ya tentang second brain. Tambahin aja ya. Oke. Jadi second brain ini, dalam second brain itu frameworknya itu pakai Speedo nggak usah lah ya. Nama framework kita di dalam second brain itu CODE. CODE. Terdiri dari apa? Capture, Organize, Distill, Express. Satu-satu ya. Capture. Ini adalah step di mana semua orang lupa. Yang kayak tadi, udah tahu bisa restoran ini enak, cuman kita lupa nyimpan. Kita lupa bilang, oh mungkin harusnya kita catat di sebuah notes app. Misalnya tulis, restoran ini enak, titik. Try next week, misalnya kayak gitu. Nah itu simple. Tapi ini banyak orang lupa. Kenapa? Antara pertama, mereka gak tahu catat di mana, atau kedua terlalu lambat. Kalau misalnya digital, harus nunggu wifi atau apalah. Makanya kalau untuk capture ini, aku sarankan kalian pakai aplikasi yang bisa offline juga ya. Ini tips secara praktis ya. Jadi intinya capture itu adalah di mana kalian mengambil berapa ratus juta gigabyte itu dan kalian masukkan ke notes kalian. Atau bahkan kalau mau pakai buku kecil seperti ini pun nggak apa-apa. Ini pun second brain. Buku notebook kalian bagi murid-murid Anderson itu juga second brain namanya. Karena itu menyimpan informasi di luar otak kalian. Capture, organize. Kalau kita cuma nyimpan tapi kita lupa taruh di mana, itu lebih gawat lagi. Lebih gawat lagi. Cuman aku yakin organizer-nya yang paling kurang penting dari semua ini. Kenapa? Karena sekarang notes app udah canggih. Buat yang digital ya, kalau kalian nyari notes di sebanyak ini pasti bakal capek. Tapi sekarang dunia digital, kalian tinggal search keyword aja. Misalnya martabak, udah ketemu. Misalnya kemarin ya dicatat martabak terenak di BSD misalnya gitu kan. Atau kalian bisa ketemu YouTube, link, kalian catat juga. Jadi organize itu, kita bisa organize ada 4 kategori di dalam organize ini ya. Ada projects, area, resources, dan archive. Projects itu yang tadi aku bilang, ketika kamu sudah ada purpose, maka disitulah akan terbentuk project. Jika kamu memiliki purpose tapi gak punya project, itu hanya mimpi. Jika kamu punya project tapi gak ada purpose,
itu kalian sesat gitu. Jadi pastikan setiap hal yang kalian lakukan itu kalian lakukan mindfully dan ada purpose juga. Jadi projects itu ya projects. Areas itu adalah area kewajiban kalian. Kalau bisa kalian murid sekolah, ya kewajiban kalian di areanya school berarti. Atau kalian menganggap kalau kesehatan itu kewajiban kalian juga, kalian masukkan ke areas juga. Resources itu adalah hobbies. Nah, ini yang aku suka juga tentang ke Second Brain, dia masukin ada resources juga atau interesting topics atau hobbies. Ya untuk memastikan hidup kita nggak cuma tentang project efficiency, lagi-lagi kan tentang enjoyment lagi. Iya, sama purpose juga. Oke, dan archive itu untuk yang kalian udah nggak pakai lagi. Jadi ini sistemnya folder-folder dan itu dinamis. Contohnya gini, misalnya kamu baru mulai misalnya mau jadi blogger nih, kalian nulis blog post pertama. Kalian jadikan itu sebagai project blog post pertama. Cuman ketika kamu rasa, wah kayaknya aku cocok jadi writer nih. Kalian pindahin ke area bisa gak? Bisa, karena itu sudah menjadi kewajiban kalian. Nah, misalnya kalian udah pensiun, ya udah itu pindahin ke archive. Ya, jadi menarik ya Second Brain ini. Jadi tadi udah organize, distill. Distill itu adalah dari catatan-catatan yang kalian sudah kumpulkan, itu kalian baca dan kalian ringkas, ambil intisarinya. Dia juga ngepastiin bahwa ketika kalian sudah catat apa yang kalian informasikan, kalian sudah terima, itu kalian mengerti intisarinya apa. Kalau kalian misalnya baca buku biologi kalian dan menjelaskan ulang dengan Feynman teknik, mungkin itu distill juga. Oke, distill juga. Nah, yang terakhir express. Express yang kalian lakukan. Gitu. Dari distill, dari COD, capture, organize, distill, kalau kalian nggak pakai catatan-catatan itu kalian nggak aplikasin, buat apa gunanya? Sama aja. Dan makanya lagi-lagi action. Ya, jadi aku menghimbau kalian cari tujuan. Setiap hal yang kalian lakukan adalah pilihan dan itu harus memiliki sebuah tujuan. Jadi kalian lakukan dengan sadar, dengan mindful dan juga pastikan semuanya terarah. Dan juga yang Second Brain ini juga menurut aku penting karena ya sekarang di era sekarang banyak banget kan informasi yang kita tangkap dalam sehari gitu. Jadi mungkin itu saja sih untuk tips untuk murid Andersen. Wah, memang panjang banget ya. Panjang banget. Memang topik lu sekali lagi yang aku dari tadi bilang itu produktivitas itu benar-benar luas banget ya topiknya. Kalau misalnya kita mau lanjut conversation-nya, kita pun bisa sebenarnya ya. Tadi kita udah ngomongin tentang purpose, goals ya kan ya. Asu tadi juga ada tips yang terbesar yang buat akhirnya itu mengenai second brain. Aku pun juga ada bentuk second brain-nya sendiri ya. Aku sukanya itu pakai notes kecil. Notes kecil itu mungkin yang lebih sederhana ya. Aku bisa kemana-mana tuh bawa pocket note. Itu kalau misalnya ada yang aku mau catat, aku mau ringkas, itu langsung aku taruh. Tuh, aku lebih sukanya juga pakai buku. Aku nggak terlalu suka kalau misalnya catat-catat pakai handphone sih. Jadi gitu. Ya lagi-lagi memang produktivitas itu yang aku udah tangkap selama ini conversation kita ya. Sekali lagi bukan tentang yang tadi itu bukan tentang motivation, tapi lebih ke disiplin ya. Building disciplines, building habits ya. Mengenai purpose kita bukan goals kita, tapi lebih kepada tujuan dari batin kita sendiri. Itu apa sih yang kita mau? Jadi orang apa sih yang kita mau? Iya. Memang conversation-nya udah panjang banget ya Jeff. Tapi sayangnya ya memang karena udah lewat ya waktunya. Sayangnya untuk podcast episode pertama ini yang bertema produktivitas itu berakhir di sini. Ya, ada mau yang ditambahin akhir kata Jeff? Sebenarnya nggak ada sih. Intinya kalau menurut aku gampangnya ingat aja 3 kata tadi. Enjoyment, purpose, sama being present. Itu 4 kata. 5 kata satu lagi. Action. Oke. Ya, jangan lupa untuk lakukan. Kalian gak usah pikirin pusing-pusing masa depan. Pikirin yang kalian bisa lakuin mulai dari sekarang aja. Itu aja sih. Oke. Itu keren banget sih akhir-akhir kata itu. Oke, kalau gitu aku ingin berterima kasih kepada Jeff sebagai salah satu guest pertama untuk podcast Andersen episode pertama ini bertema produktivitas. Tapi sayangnya itu waktu yang kita punya cuma cukup sampai sini. Sekali lagi aku host kalian Reinhard dan inilah podcast Andersen episode pertama. Ditunggu untuk yang selanjutnya. Tepuk tangan dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.